Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan anggota saya Balkis Alvina dan Muhammad Hanif Alvarez. Pada pertemuan hari ini, kami akan menjelaskan mengenai peluruhan radioaktivitas. Dimana sebelumnya peluruhan radioaktivitas ini terbagi menjadi 3, yaitu peluruhan alfa, peluruhan beta, dan peluruhan gamma. Namun untuk peluruhan alfa sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya pada pertemuan minggu lalu. Jadi hari ini yang akan kita bahas adalah peluruhan beta dan peluruhan gamma. Oke. Yang pertama adalah peluruhan beta. Jadi peluruhan beta ini sebenarnya terbagi menjadi 2, yaitu peluruhan beta elektron dan peluruhan beta positron. Nah, suatu peluruhan beta itu dinamakan positron atau beta positif ketika unsur memiliki sedikit neutron, tetapi jika diindikasikan bahwa unsur tersebut memiliki neutron yang berlebih, maka peluruhan tersebut adalah elektron. Dan kebanyakan reaksi peluruhan beta ini terjadi pada peluruhan beta elektron, namun ada juga untuk beberapa kasus yang terjadi pada beta positron. Oke, kemudian kita akan membahas bagaimana perubahan unsur ketika mengalami peluruhan beta. Yang pertama akan berubah menjadi isotop baru dengan nomor atomnya bertambah 1 dan nomor masanya tetap. Ini terjadi pada peluruhan beta negatif atau beta elektron ya, di mana nomor atom setelah peluruhan itu akan bertambah 1 dengan nomor masanya tetap. Nah, apabila peluruhan itu bersifat beta positron, maka nomor atom setelah peluruhan akan berkurang 1 dan nomor masanya tetap. Jadi untuk peluruhan beta itu nomor masanya selalu tetap ya. Kemudian, perubahan pada inti atom setelah peluruhan adalah terjadi perubahan pada neutron menjadi proton maupun elektron. Nah, ini juga bisa bertambah, artinya untuk kasus neutron yang kekurangan, itu bisa terjadi penambahan neutron sendiri dengan mengeluarkan protonnya, sehingga neutron berkurang 1. Nah, hal ini terjadi pada peluruhan beta negatif. Untuk beta positron, maka neutron akan bertambah 1, sementara protonnya akan berkurang, gitu. Jadi, kebalikannya ya. Kemudian, reaksi beta itu sama dengan reaksi alfa. Bedanya adalah nomor masanya tetap, sedangkan nomor atomnya itu bisa berkurang atau bisa bertambah. Baik, pada peluruhan beta ini unsur akan memecah menjadi 2, yaitu elektron maupun positron, tergantung pada peluruhan beta itu sendiri, dan akan berubah menjadi unsur baru di mana dia akan kehilangan atau bertambah 1 nomor atomnya. Kemudian kita lihat pada grafik kestabilan inti ini di mana peluruhan beta positron yang ditandai dengan warna orange berada di bawah peluruhan beta elektron dan masih di bawahnya lagi dari peluruhan alfa. Nah, kemudian di tengahnya adalah sekat. Ini di antara keduanya ada sekat yang menunjukkan bahwa beta itu negatif, terjadi pada number of neutrons yang berlebih. Kemudian untuk beta positron itu terjadi pada number of neutrons yang sedikit. Nah, ini adalah contoh dari peluruhan beta di mana karbon 14 akan berubah menjadi nitrogen 14 karena pada karbon 14 unsur tersebut memiliki kelebihan neutron, kemudian neutron tersebut akan dilepaskan untuk berubah menjadi proton 1. Jadi protonnya akan bertambah 1 dan neutronnya akan berkurang 1. Kemudian untuk beta plus atau peluruhan beta positron itu contohnya adalah karbon 10 yang berubah menjadi boron 10, di mana neutron pada karbon 10 ini kurang, karena neutronnya itu hanya berjumlah 4, sedangkan protonnya berjumlah 6. Kemudian dengan mengalami peluruhan beta positron, maka yang terjadi adalah penambahan jumlah neutron serta pengurangan protonnya. Jadi neutronnya ini akan keluar untuk menjadi proton, dan protonnya ini akan berkurang menjadi 5, sedangkan neutronnya akan bertambah 1 ya, sehingga seimbang 5 proton dan 5 neutron. Jadi secara singkatnya adalah pada peluruhan beta elektron terjadi perubahan neutronnya yang menjadi proton, sedangkan pada beta positron terjadi perubahan protonnya yang menjadi neutron, seperti itu.
Berikutnya adalah pada peluruhan beta ini terjadi dua proses, yaitu ada tangkapan elektron dan energi peluruhan. Nah, untuk tangkapan elektron ini, proses reaksinya adalah proton ditambahkan dengan elektron kemudian menjadi neutron plus neutrino. Jadi di sini sebuah proton akan menangkap elektron dari orbitnya yang akan beralih menjadi sebuah neutron dan ditambah dengan sebuah neutrino. Nah, elektron yang ditangkap ini adalah elektron terdalam dari sebuah atom. Dan proses ini bisa dicirikan dengan kulit asal elektronnya, tangkapan kulit K, kulit L, dan seterusnya. Namun, tangkapan elektron ini tidak terjadi pada proton bebas, tetapi hanya proton yang ada di dalam intinya saja. Yang berikutnya adalah energi peluruhan. Jadi, peluruhan beta ini kan terjadi pada sebuah inti atom, dan pada saat pemancaran elektron, sebuah inti atom dengan Z proton dan N neutron ini akan meluruh ke inti atom lain dengan Z-nya akan bertambah 1 proton dan N-nya akan berkurang 1 neutron. Seperti pada slide yang tertera ini ya. Kemudian untuk nilai Q dari peluruhan ini dihitung dengan mengurangi massa-massa elektron, di mana mx min zmec kuadratnya sama dengan my min z plus 1 mec kuadrat plus mec kuadrat plus Q, dan Q-nya ini mx min my c kuadrat. Massa elektron akan saling menghapuskan dalam perhitungan Q. Energi yang dilepas dalam peluruhan ini sebagai energi kinetik antrineutrino, energi kinetik elektron, dan sejumlah kecil energi kinetik inti. Kemudian elektron memiliki energi kinetik maksimum jika energi antrineutrinonya hampir 0. Sedangkan dalam pemancaran positron, proton inti akan berubah menjadi neutron. Reaksinya dapat digambarkan sebagai berikutnya, di mana ini Z-nya berkurang 1 dan N-nya bertambah 1. Seperti itu. Sedangkan untuk tangkapan elektronnya, reaksinya adalah seperti berikut ya, di mana elektronnya akan berpindah ruas, kemudian akan ditambahkan neutrinonya. Dan untuk nilai Q-nya adalah mx min zmec kuadrat plus mec kuadrat sama dengan my min z min 1 mec kuadrat plus Q, dimana Q-nya ini mx min my c kuadrat. Nah, kalau yang tadi kan z-nya plus 1, sedangkan yang ini adalah z-nya min 1. Baik, kemudian yang berikutnya akan dijelaskan peluruhan gamma oleh saudara Hanif. Peluruhan gamma. Jadi, peluruhan gamma itu dialami oleh unsur dengan energi yang terlalu besar. Karena energi yang dimiliki terlalu besar, maka dia akan memancarkan radiasi gamma. Nah, pada peluruhan gamma ini tidak menghasilkan unsur baru atau tidak menghilangkan unsur lama. Jadi, unsurnya itu tetap saat sebelum dan sesudah mengalami peluruhan. Gamma itu adalah netral atau berarti tidak bermuatan. Jadi, jumlah nomor atom dan nomor massa sebelum dan sesudah reaksi akan tetap. Nah, untuk reaksinya dituliskan sebagai berikut, di mana yang terpenting adalah energinya. Jadi, energi ini akan berubah menjadi energi foton. Kemudian ada sebuah gambar, ini adalah reaksi dari peluruhan gamma, di mana unsur induknya akan meluruh menjadi daughter dan gamma ray. Di situ terlihat bahwa parents dan daughter tidak memiliki perbedaan atau tidak mengalami perubahan. Jadi unsur induknya dan unsur anaknya masih sama. Jadi yang terpenting itu adalah fotonnya. Fotonnya dengan energi yang besar. Selama peluruhan gamma, hanya energi yang dipancarkan, sehingga jumlah proton tetaplah sama. Sinar gamma ikut terpancar ketika sebuah inti memancarkan sinar alfa dan sinar beta. Bisa dikatakan, peluruhan gamma ini adalah yang paling berbahaya. Karena sinar gamma dapat menembus material seperti timah dan beton. Dapat dibayangkan betapa mudahnya sinar gamma menembus organ tubuh manusia. Peluruhan sinar gamma tidak menyebabkan perubahan nomor atom maupun massa atom. Seperti halnya atom, sinar gamma memancarkan sinar elektromagnetik.
Ini adalah suatu diagram tingkat energi yang khas dari keadaan eksitasi inti dan beberapa transisi sinar gamma yang dipancarkan. Waktu paro khas bagi tingkat eksitasi inti adalah 10 pangkat min 9 hingga 10 pangkat min 12 sekon. Ada beberapa yang memiliki waktu paro lama, yaitu beberapa jam, bahkan beberapa hari. Ada 3 proses utama yang dapat terjadi apabila radiasi gamma melewati bahan, yaitu efek fotolistrik, hamburan Compton oleh elektron dalam atom dan pembentukan pasang elektron dalam atom, serta produksi pasangan elektron-positron sebagai hasil interaksi antar sinar gamma dengan medan listrik inti atom. Ketiga proses tersebut melepaskan elektron yang selanjutnya dapat mengionisasi atom-atom lain dalam bahan. Efek fotolistrik adalah peristiwa diserapnya energi foton seluruhnya oleh elektron yang terikat kuat oleh suatu atom, sehingga elektron tersebut terlepas dari ikatan atom. Elektron yang terlepas dinamakan fotoelektron. Efek fotolistrik terjadi antara 0,01 MeV hingga 0,5 MeV. Efek fotolistrik ini umumnya banyak terjadi pada materi dengan Z yang besar, seperti tembaga, yaitu Z-nya 29. Energi foton yang datang sebagian besar berpindah ke elektron fotolistrik dalam bentuk energi kinetik elektron, dan sebagian lagi digunakan untuk melawan energi ikat elektron. Besarnya energi kinetik fotoelektron dalam peristiwa ini adalah K sama dengan HF-WO. Dari persamaan tersebut terlihat bahwa agar efek fotolistrik terjadi, maka energi foton harus sekurang-kurangnya sama dengan energi ikat elektron yang berinteraksi. Hamburan Compton terjadi apabila foton dengan energi HF berinteraksi dengan elektron bebas atau elektron yang tidak terikat dengan kuat oleh inti, yaitu elektron terluar dari atom. Dalam hamburan Compton ini, energi foton yang datang yang diserap atom diubah menjadi energi kinetik elektron dan foton hamburan. Perubahan panjang gelombang foton hamburan dari lambda menjadi lambda aksen dirumuskan delta lambda sama dengan lambda aksen min lambda sama dengan H per MBC kali 1 minus cos theta. Produksi pasangan terjadi karena interaksi antara foton dengan medan listrik dalam inti atom berat. Jika interaksi itu terjadi, maka foton akan lenyap dan sebagai gantinya akan timbul sepasang elektron-positron. Energi kinetik total pasangan elektron-positron sesuai dengan persamaan HF sama dengan KE plus KP plus MEC kuadrat plus MEC kuadrat. Kedua partikel ini akan kehilangan energinya melalui proses ionisasi atom bahan. Positron yang terbentuk juga bisa bergabung dengan elektron melalui suatu proses yang dinamakan annihilasi. Demikian penjelasan dari kelompok kami tentang peluruhan beta dan gamma. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan terkait materi yang telah kami sampaikan, silakan mengajukannya di grup WhatsApp kelas. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila kekurangan dari penyampaian materi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.